액션 let's go 저 건물을 찾으러 Oke, langsung saja di sini kita klik Network and Internet Setting, kemudian masuk ke menu Change Adapter Option. Nah, di sini ada dua adapter. Nah, salah satunya yang kita pakai itu yang bacaannya Realtek ya. Nah, yang satunya itu kita disablein. Kemudian langsung kita masuk ke aplikasi Winbox. Nah, ini kita tunggu. Kemudian di refresh dulu, kita klik alamat mikrotiknya, kemudian connect dan tunggu sebentar. Nah, ini udah masuk. Kemudian kita masuk ke menu sistem, kemudian klik reset configuration. Nah, checklist dua bacaan di bawah ini ya. Nah, itu di layar sudah terlihat reset configuration yes and oke. Kita keluar dari aplikasi Winbox. Kemudian masuk lagi ke aplikasinya. Kemudian kita refresh lagi, klik alamat mikrotiknya, kemudian tinggal langsung kita konekin saja. Kemudian kita klik menu sistem, masuk ke menu identify ya. Kemudian di sini identifinya kita bisa isi bebas. Itu optional sesuai yang diinginkan. Kita contoh di sini terserah nama identifinya ya. Tuh kita contohkan, kemudian apply dan oke. Nah, itu udah tertera ya namanya, terserah. Nah, di atas PC, layar PC. Kemudian kita masuk menu interface. Klik dua kali Ether 1. Ini untuk menambahkan nama itu optional karena Ethernet satunya kita kabelnya untuk internet, jadi kita untuk mempermudah dan peringat kita namain dengan Ether 1 internet. Apply oke. Kemudian untuk Ether 2 karena kabelnya kita untuk menyambungkan ke PC. Nah, untuk mengingat kita tinggal namai Ether 2 komputer dan apply oke. Itu optional ya, yang penting mudah diingat. Nah, klik IP kemudian masuk ke DNS. Nah, di sini kita isi alamat DNS Google ya. Nah, sini 8.8.8.8 kemudian 8.8.4.4. Kemudian nah, itu alamat DNS Google, kemudian apply dan oke. Nah, lanjut kita masuk menu IP, kemudian DHCP client. Kemudian add atau plus ya, itu ada tanda plus. Kemudian di menu interface-nya ini kita isi dengan Ether 1 internet untuk mengkoneksikan ke internet, kemudian apply oke. Oke, lanjut. Masuk ke menu new terminal, kemudian kita ping atau cek konektivitas ke alamat DNS Google. Bisa dengan ping 8.8.8.8, bisa juga yang 8844 ya. Bisa juga kita cek ke ping google.com-nya secara langsung. Nah, ini sudah terkoneksi ya, berhasil. Nah, kemudian kita klik IP, masuk ke menu firewall, masuk ke menu NAT ya. Kemudian add atau tanda plus. Nah, di menu general kita isi chain-nya dengan SCRNAT. Lalu di out interface kita isi dengan ETH1 internet atau Ether 1 internet ya, karena untuk mengkonektifikasikan ke internet. Kemudian di menu action kita isi dengan masquerade ya. Kemudian apply oke. Nah, masuk menu IP kemudian address. Di sini kita akan membuat alamat IP address untuk ke ETH2 komputer ya. Ini alamat IP-nya kita isi bebas, optional, sesuai yang kita butuhkan dan yang kita inginkan ya. Contohnya di sini 192.168.10.10/24. Kemudian interface-nya itu Ether 2 komputer. Kemudian apply dan oke.
Nah, lanjut IP, kemudian DHCP server. Nah, di sini DHCP setup. Nah, DHCP server interface-nya itu kita isi dengan Ether 2 komputer ya. Kemudian tinggal di next saja sampai selesai. Nah, ini tidak perlu diisi ya, itu sudah terisi otomatis. Tinggal langsung di next saja. Nah, oke. Kemudian kita lanjut, klik menu sistem, kemudian masuk ke users. Nah, sebenarnya ini tuh optional aja, boleh diklik 2 kali. Nah, tuh sebenarnya tidak perlu ada yang dirubah ya sebenarnya. Cuman ketika kalian ingin menambahkan password, tinggal kita klik password. Nah, new password and confirm password, itu kita bisa tambahkan passwordnya jika diperlukan. Nah, ini kami tidak menambahkan passwordnya karena untuk mempermudah saja. Kemudian kita masuk ke Ethernet, di disable enablein lagi ya, untuk menguji apakah sudah terkoneksi antara mikrotik dengan PC. Nah, ini sudah ya, jadi tinggal di enable disable saja. Kita cek di details apakah alamat IP-nya sama. Nah, sama seperti yang sudah tadi kita buat, yaitu 192.168.10.10. Nah, kemudian kita masuk ke menu firewall, klik 2 kali, ulang satunya. Nah, ini di menu general tidak perlu ada yang diubah. Kemudian masuk ke menu wireless. Nah, ini modenya kita ubah menjadi AP bridge. Untuk bandnya itu tinggal diikuti saja ya, seperti yang tertera di video. Nah, untuk SSID kita namakan dengan terserah seperti yang sudah kami buat sebelumnya, itu optional aja. Kemudian apply OK, tinggal kita aktifkan LAN satunya. Nah, ini udah aktif. Kemudian masuk ke menu security profiles, kita klik 2 kali, default none-nya, pastikan modenya itu none ya, none. Kemudian apply OK. Nah, kita masuk menu IP, kemudian masuk ke address. Kita buat alamat IP untuk ulan satunya ya. Nah, interface ini ulan 1. Addressnya itu optional, tergantung yang kita butuhkan atau inginkan. Sini kita contohkan 192.168.30.1/24. Nah, itu tinggal di play OK. Masuk ke menu IP, kemudian DHCP server, kemudian klik DHCP setup. Nah, ini DHCP server interface-nya itu kita buat untuk LAN 1 ya, tinggal di next saja, kemudian OK. Nah, untuk melihat perangkat-perangkat yang tersambung itu kita bisa dilihat di menu list ya. Nah, situ ada beberapa perangkat yang tersambung ke hotspot PC. Nah, kemudian di sini kami akan memunculkan tampilan login. Klik IP, kemudian masuk ke menu hotspot. Nah, kemudian klik DHCP setup. Hotspot interface-nya ulan 1. Nah, tinggal di next saja sampai selesai. DNS name-nya tidak perlu ya, tidak perlu kita isi. Nah, untuk password itu optional ya, tidak perlu kita isi. Nah, kemudian ke menu server profile, kita klik hsproof 1, kemudian
di menu general, name-nya itu tidak perlu dirubah. Kita hanya mengisi rate limitnya saja, yaitu 1M ya. Apply, oke. Kemudian masuk ke menu user profiles. Nah, kita add atau plus. Ini name-nya kita ganti, optional juga sesuai dengan yang kita butuhkan dan inginkan. Nah, ini contohnya terserah ya. Terserah kita contohkannya. Kemudian untuk shared users, untuk beberapa perangkat yang bisa terkoneksi itu bisa kita atur. Ini kita contohnya 10 perangkat. Kemudian untuk rate limitnya sama seperti tadi, yaitu 1M. Kemudian apply, oke. Nah, klik ke menu users. Nah, klik 2 kali di menu all, service all. Nah, kemudian name-nya itu kita ubah, optional. Nah, yang seperti tadi kami telah buat ya, terserah. Itu nama mikrotik atau hotspot mikrotik yang akan muncul di tampilan wifi perangkat kalian. Itu passwordnya kita isi bebas. Kemudian untuk profilnya diisi dengan sesuaikan dengan name yang kita buat, yaitu terserah. Kemudian apply, oke. Kemudian kita masuk ke menu server profil, kita klik HS Proof satunya, kemudian di menu login kita unchecklist cookie-nya supaya untuk menampilkan loginnya itu tidak tersambung otomatis. Jadi ketika sudah tidak tersambung, ketika kita akan login kembali, itu akan muncul tampilan login lagi. Nah, jadi kita unchecklist cookie-nya tadi. Oke, selanjutnya kita akan mengganti tampilan login dari si mikrotiknya. Nah, kita bisa masuk browser Google Chrome ya. Ini kita cari contohnya template login mikrotik. Tuh sebenarnya bebas sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Nah, di sini kita pakai web dari Kowawa ya. Contoh saja. Kita tinggal mencari template-template yang menurut kita menarik dan ya sangat bagus dan cocok. Kita bisa memilihnya. Nah, tuh ada berbagai tampilan login. Kemudian, nah di sini kita pakai yang Hypergame ya. Saya suka yang Hypergame. Kemudian tinggal kita download si template tampilan login mikrotiknya itu, kita download. Nah, kita tunggu. Nah, kemudian kita lihat download dan template tadi di file explorer ya. Nah, itu ada di menu download. Nah, itu ada tadi file yang kita download, Hypergame ya. Kemudian selanjutnya kita klik kanan, kita copy paste dan pindahkan ke local disk C PC kita. Nah, sebelumnya kita buat harus kita buat file baru dulu ternyata. Oke, maaf ada kesalahan sedikit. Nah, kita buat file baru, itu namanya ya sesuai dengan yang kita buat tadi, terserah, sebenarnya bebas nama filenya.
Kemudian tinggal kita copy paste